Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Mulyati, calon guru penggerak Angkatan 11 SDN 3 Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang bertempat di SD Negeri 3 Cidolog. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Cidolog dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru peserta diseminasi yang alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Ati Mulyati sebagai narasumber, yang beliau ini merupakan CGP Angkatan 11. Izinkan saya untuk menyampaikan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat doa dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Cidolog kepada Ibu Kenny Kurniasih SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami hormati, Ibu narasumber yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Ciamis yang berasal dari SDN 3 Cidolog yang kami banggakan. Alhamdulillah ya, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu tugas ya dan kewajiban dari CGP untuk melaksanakan diseminasi. Memang yang namanya budaya positif itu sebenarnya bukan hal yang baru bagi sekolah, bagi peserta didik. Tetapi kalau dilihat sekarang ini banyak sekali ya anak-anak itu
yang sudah lupa. Ya. Kenapa? Karena memang sekarang itu banyak sekali ya budaya-budaya dari luar atau kegiatan-kegiatan yang justru ya kegiatan budaya positifnya itu kurang. Nah, sebagai guru ya kita harus mengingatkan kembali bagaimana sih budaya positif yang harus diangkat di sekolah, harus dibudidayakan ya di sekolah supaya anak-anak itu sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu harus yang P3 ya, profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya itu yang diutamakan itu karakter. Tentu saja ini karakter yang baik ya, sehingga nanti pada akhirnya yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu akan bisa optimal, tercapai dengan baik. Itu yang kita harapkan. Makanya untuk kali ini marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Ibu CGP Angkatan 11 dari SDN 3 Cidolog. Bagaimana nih di budaya positif di sekolah gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk sambutan dari kami sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Cidolog cukup demikian. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikutinya dengan baik ya, dan kita serap ilmu-ilmu apa yang kita dapat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif di sekolah dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, mungkin kita lihat atau simak bersama apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada Ibu Ati Mulyati SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan untuk moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Cidolog, serta yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya yang ada di wilayah SDN 3 Cidolog dan sekitarnya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir semua di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk bisa hadir di sini. Sebelumnya izin saya berdiri di sini, mohon maaf bukan niat saya untuk menggurui atau apapun ya Pak Bu. Saya di sini hanya ingin berbagi ilmu dan pengetahuan atas apa yang telah saya dapatkan selama saya menjalani program guru penggerak dalam beberapa bulan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara intinya saya mempunyai sedikit permainan supaya kita lebih semangat dalam mengikuti acara ini. Seperti ini, kita ice breaking dulu. Jadi saat saya bilang door, jadi permainan door dan boom. Saat saya bilang door, Bapak Ibu bilang door, ya. Saat saya bilang boom, berarti Bapak bilang a. Jika saya mengatakan door-nya 3 kali, door, Bapak dan Ibu bilang nggak kena. Berarti 3 kali tergantung. Jika hanya 1 kali, ya harus begini. Jika hanya 1 kali, berarti jika saya bilang door, Bapak Ibu hanya bilang door. Jika saya bilang boom, Bapak Ibu bilang a. Jika saya bilang door, nah ya tergantung. Jika saya mengatakan 3 kali berarti
ucapkan nggak kenanya 3 kali seperti itu ya. Siap? Bisa berdiri Bapak Ibu? Ya, lebih semangat. Siap. Dor. Kurang. Dor. Bom. Dor. Bom. Dor. Sekali lagi ya. Dor. Bom. Bom. Dor. Dor. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan sedikit ice breaking ini bisa menjadi lebih semangat lagi kita mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Dalam acara di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah kita. Adapun latar belakang dari disiplin atau budaya positif ini yaitu untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di sini saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar di sekolah yang ada di wilayah Cidolog ini. Nah, adapun konsep utama model budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui semua ya, bahwa di kurikulum Merdeka ini kita mengacu pembelajarannya untuk menuju supaya peserta didik itu memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya Pak Bu? Nanti ya, ada 6. Boleh kita nyanyikan lagunya profil pelajar Pancasila? Boleh. Yuk, sambil gerakannya, yuk. Siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi biar lebih kompak ya Pak Bu. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Adapun ini pengertian dari disiplin positif. Sebelum kita lanjut ke disiplin positif, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa sih disiplin itu yang Bapak Ibu paham? Kan kita sering ya mendengar kata disiplin. Apa ya disiplin itu? Ya, Bapak? Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak ya, Bapak Asep, terima kasih. Nah, dalam budaya kita ya, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata kuncinya patuh ya. Nah, kita cenderung menghubungkan disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Kadang jika kita dituntut untuk disiplin, kita merasa seperti seolah-olah dipaksa. Ya, jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kita tahu bahwa motivasi intrinsik itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya dari luar, bukan dari luar. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, adapun kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan murid-murid kita, yaitu ada 5 ya Pak Bu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan untuk bertahan hidup itu tentunya yang 3 macam: sandang, pangan, dan papan. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita melihat murid-murid kita itu bersikap, misal di sekolah itu bersikap seperti mencari perhatian atau apa. Nah, jika kita gali lebih jauh, kita tanyakan kebutuhan dasar siswa itu, mungkin dia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Selanjutnya, penguasaan. Mungkin kita pernah ya melihat di kelas ada seorang atau beberapa murid yang sepertinya dia itu ingin menjadi pemimpin atau mengatur. Dia itu mau mengatur ini. Nah, mungkin dia memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, salah satunya kebutuhan penguasaan. Terus yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebebasan bisa dilihat dari misal siswa itu berlarian di kelas saat kita memberikan materi, misal kita menyuruh dia untuk menulis, tapi anak tersebut malah berlarian atau bahkan keluar kelas. Nah, mungkin anak itu merasa jenuh di kelas sehingga dia membutuhkan kebebasan. Dan terakhir, kesenangan. Kadang siswa melakukan hal-hal yang menurut dia itu tidak berbahaya atau itu iseng saja hanya untuk mendapatkan kesenangan ya, tanpa kita mengetahui apa latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Misal, ada seorang anak laki-laki bernama Bimo. Nah, Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ikut lari ya Bu Ani karena mungkin dia akan khawatir.
Nah, dari kasus ini ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jika kita bertanya kepada anak tersebut, kemungkinan ada beberapa jawaban. Jika Bimo ditanya kenapa melakukan hal itu, terus Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti artinya Bimo itu membutuhkan kesenangan. Yang kedua, jika Bimo menjawab, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti dia itu merasa membutuhkan kasih sayang. Dia merasa kalau saya melakukan hal itu terus ibu mengajar, oh berarti ibu peduli sama saya, berarti ibu sayang sama saya. Terus yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, mungkin saja anak itu merasa bangga di depan teman-temannya, ibu guru saja mau mengejar aku. Jadi dia itu membutuhkan apa? Penguasaan, merasa bangga ibu gurunya mengejar saya. Terus dan yang terakhir mungkin saja jawaban dari Bimo yaitu, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Nah, berarti Bimo itu membutuhkan kebebasan seperti itu. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada beberapa macam. Mengapa seseorang bisa melakukan hal tersebut? Yang pertama, mungkin dia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misal, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, misalnya Bapak Ibu pasti sering mengalami hal seperti ini. Misal di hari Senin anak menggunakan atribut lengkap saat akan upacara. Itu mungkin saja dia melakukan hal itu karena saya takut dihukum sama Bapak Ibu guru. Kalau saya tidak menggunakan atribut lengkap, nanti saya dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik karena bukan dari dalam dirinya. Dia merasa takut, jadi dia melakukan disiplin itu. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang atau murid kita melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Ya, misal seperti mengerjakan tugas karena biasanya kalau saya mengerjakan tugas tepat waktu atau nilainya bagus, nanti ibu guru kasih saya permen, misal seperti itu, dan dia merasa bangga. Itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, dan yang terakhir yang diharapkan motivasi ini ada pada diri murid-murid kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia merasa sadar bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau bukan karena dia takut dihukum, tapi dia sudah ada di dalam dirinya bahwa saya ini ingin menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Dalam disiplin itu ada konsep dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu karena hukuman dan penghargaan. Kenapa? Karena dengan kita memberikan hukuman itu akan menyakitkan. Mungkin Bapak Ibu guru pernah selama sekolah pernah mengalami hal seperti itu ya Pak Bu. Misal dihukum, itu sampai sekarang pasti masih ingat, menyakitkan.
terus merasa tidak nyaman karena hukuman tersebut. Terus, nah ini menjadi takut, murid menjadi takut. Jangan sampai ya Pak Bu, gara-gara kita menghukum murid kita, terus murid kita menjadi takut sehingga tidak mau sekolah. Terus bersifat memaksa, untuk kalau hukuman itu bersifat memaksa. Nah, ini juga murid menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman bisa saja murid menjadi tidak jujur. Iya, tidak jujur. Jika dia melakukan kesalahan karena takut dihukum, wah kalau misal saya nanti ketahuan, pasti saya nanti dihukum sama Bapak Guru. Untuk menyembunyikan itu, jadi dia lebih baik berbohong, ya tidak berterus terang. Itu menjadikan identitas muridnya menjadi gagal. Dan yang terakhir, tentu murid menjadi rendah diri. Misal jika anak dihukum ya, misal menghormat bendera di luar sendiri, setidaknya teman-teman yang lain akan memperolok-olok, ya, sehingga dia merasa menjadi rendah diri. Apalagi sama anak-anak yang bapernya menjadi insecure. Ya. Nah, terus yang selanjutnya penghargaan, bukan hanya hukuman. Ternyata dengan memberi penghargaan juga membuat konsep disiplin dengan identitas gagal, karena itu tidak efektif. Ya. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Kadang seperti ini. Siswa A dan B memiliki, mereka sudah berusaha, masing-masing berusaha, tapi kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Misal yang A usahanya itu padahal lebih maksimal dari yang B, tapi yang B nilainya lebih bagus. Terus kita langsung memberikan penghargaan terhadap siswa yang nilainya bagus tanpa kita melihat proses dari keduanya. Ya, jadi dari itu membuat siswa yang tidak mendapat penghargaan merasa iri kepada temannya. Itu berbahaya ya. Terus mematikan kreativitas. Terus yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, di kita sekarang alhamdulillah ya sudah tidak ada ranking-ranking, meskipun ya ranking pasti ada ya, kita memiliki punya dokumennya di guru masing-masing, tapi tidak harus selalu diberitahukan kepada mereka, karena salah satu kekurangannya, misal suka ada, pasti orang tua bangga ya yang memiliki anaknya misal ranking 1 terus di-upload, itu kan membuat orang tua yang lain merasakan sedih atau apa seperti itu. Terus yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Itu untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Adapun ini tentang hukuman dan penghargaan. Di sini ada kasus tentang IPA dan Bapak Seno. Di sini ada IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini di kelas? Tidak. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Tentu saja tidak. Tidak. Mengapa, Pak, Bu? Sebab Bu, kemampuan peserta didik itu tidak sama. Kita tidak bisa menghakimi anak, apalagi di depan anak-anaknya, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, maka tingkat kepercayaan dirinya itu akan turun, rasa percaya dirinya tidak ada, sehingga motivasi untuk belajarnya pun nanti itu akan sulit kembali untuk membangun motivasi belajar. Demikian Ibu. Ya, benar sekali ya Pak ya. Dengan perlakuan seperti itu justru malah membuat murid menjadi lebih down ya. Ya, betul sekali. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, tadi di dalam tadi ada apa? Ya itu. Dalam hukuman tadi ada kata membuat murid tidak nyaman, murid merasa takut, menjadi rendah diri. Nah, berarti kasus tadi itu termasuk ke dalam hukuman. Iya, karena tadi IPA juga merasakan malu yang luar biasa, merasa itu jadi merasa dia itu dipukul. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa sih hukuman dan konsekuensi itu bedanya. Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba langsung kamu anu. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, seperti yang tadi contohnya Iva pasti merasakan sakit hatinya. Terus sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas terlebih dahulu dan disetujui baik itu oleh murid maupun oleh guru tersebut. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi itu ya, kalau hukuman bersifat satu arah, kalau disiplin konsekuensi jadi siswa pun mengetahui terlebih dahulu apa sih konsekuensinya jika saya melanggar hal tersebut. Nah, kita coba bersama-sama ya. Yang pertama, saya bacakan. Mencatat 100 kali dalam buku, kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapang basket pukul 12 siang
Karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi Bu, menurut saya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Oke, nanti lihat jawabannya ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Baik, nanti. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Coba kita lihat jawabannya. Itu jawabannya tadi itu yang mana ya? Hukum. Iya, duduk di bangku di pinggir lapangan. Bisa kita amati. Nah, kira-kira diberi kesempatan buat istirahatnya. Jadi artinya kesimpulannya perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Misal dia terlambat 10 menit, nanti harus mengganti 10 menit. Terus itu tadi ada yang murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Tapi kenapa yang itu konsekuensi yang apa? PJOK ya, tadi saya memberi penekanan PJOK ya, karena PJOK itu identik dengan fisis. Jadi ya berkaitan lari mengelilingi lapang basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Seperti itu Pak Bu. Terus yang kalau tadi itu identitas gagal, yang ini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau yang gagal tadi itu hukuman dan penghargaan. Kalau yang identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu lebih apa ya? Lebih tinggi dari konsekuensi. Kalau konsekuensi penguatannya jangka pendek. Terus sehingga kita perlu memonitoring secara berkelanjutan, karena kalau konsekuensi itu kita itu seperti memantau kita memiliki data-data seperti itu. Terus ada stimulus dan respon. Misal tadi anak mencoret-coret buku temannya, berarti langsung ya stimulus atau responnya langsung dia ada niat untuk mengganti. Terus saat menumpahkan air, berarti anak tidak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, air itu tumpah, tidak berpikir harus apa ya, tapi langsung responnya pasti harus langsung membersihkan. Terus murid juga menghormati peraturan, karena memang kalau konsekuensi itu dia sudah tahu aturannya terlebih dahulu di awal. Selanjutnya restitusi.
Kalau restitusi, murid menjadi lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dengan dia bertanggung jawab, terus dia mengetahui apa kesalahannya, dia bisa fokus pada pemecahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Bukan hanya menghormati dirinya saja, tapi dengan kita melakukan restitusi, murid menjadi lebih memahami bagaimana memperlakukan orang lain itu yang baiknya harus bagaimana. Selanjutnya, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi dia yang memegang kontrol itu, memegang kendalinya dia sendiri. Dan terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nanti ada segitiga restitusi untuk lebih penjelasan yang lebih detail. Di sini kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, misal ada seorang murid yang tidak mengerjakan PR. Jika kita melakukan hukuman, maka guru menghukum murid dengan menghormat bendera, contohnya. Kamu harus menghormat bendera selama 10 menit. Itu merupakan hukuman. Terus guru pun marah dan murid menjadi takut pada guru tersebut. Jika kita menggunakan yang konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi mengganti haknya itu diambil karena memang dia tidak melakukan kewajibannya. Dan di situ guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi guru terlebih dahulu bertanya kepada murid, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apakah alasannya apa? Ditanya, terus sampai dia mencari jawaban sendiri. Harusnya seperti apa? Harusnya bagaimana supaya kamu bisa mengerjakan PR, supaya kedepannya kamu tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, di situ guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ada 5 posisi kita. Nih, kita ini sebagai apa? Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita cari tahu kita ini termasuk di posisi yang mana nih? Nah, di sini ada video. Bapak Ibu bisa mengamati video ini. Kalau Bapak Ibu amati, renungi, Bapak Ibu termasuk ke dalam yang mana posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih?
Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Tadi merupakan ada 5 ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu sudah termasuk yang mana? 5. Ya, kadang-kadang 5. Jujur ya, saya sendiri paling sering mungkin posisi teman, terus kadang-kadang juga posisi kedua, yaitu membuat merasa bersalah juga. Kadang saya masih di situ ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semua bisa menjadi posisi yang kelima, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari posisi penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak. Terus hukuman verbal atau fisik. Ya, jadi langsung nunjuk-nunjuk, kamu lagi, pasti kamu. Seperti itu misal kata-katanya. Terus dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, dicirian, Ibu Eta tah Bapak Eta. Menuju SD. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi guru murid tersebut menjadi tidak mau tidak mau misal diajar sama ibu itu atau bapak itu. Selanjutnya. Nah, kalau ini posisi pembuat merasa bersalah. Suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya seperti menyalahkan murid nyindir. Nah, guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita, seolah-olah guru menderita, anak yang salah, meminta belas kasihan seperti itu. Nah, masa kamu gak kasihan sama ibu, nanti dimarahin sama ibu kepala sekolah. Jadi tidak keras, tapi ya. Dampak posisi merasa bersalah yaitu membuat murid merasa bersalah dan rendah diri, terus menarik diri dari lingkungan. Jadi merasa saya sudah melakukan kesalahan sama bapak itu, jadi terus kepikiran, jadi seperti itu. Nah, adapun posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Namun dampak negatifnya murid akan bergantung kepada guru tersebut.
Jadi murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi apa-apa ke ibu deui atau ke bapak deui misal kalau ada masalah bapak itu mah baik ini pasti nanti saya nggak dimarahi, nanti saya pasti ditolong sama bapak itu. Jadi apa ya? Itu dampak positif ya, menjadi ketergantungan, betul. Nah, dan yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Nah, seorang pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Biasanya kalau misal menggunakan bintang-bintang itu ada datanya. Terus dampak posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Sudah mulai bagus, tapi murid hanya sebagai jadi masih ekstrinsik gitu, belum sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Terus tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Seperti tadi ya, jadi murid itu diarahkan, bukan kita yang memberikan solusi secara langsung, tapi murid diarahkan harusnya bagaimana, diberi pilihan. Nah, dampak posisi sebagai manajer yaitu murid menjadi mandiri dan percaya diri serta dapat memecahkan masalahnya sendiri. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan tentunya bertanggung jawab. Nah, sekarang kita coba tentukan posisi kontrol kita sebagai guru. Jika ada pernyataan seperti ini, Pak Bu, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu termasuk merasa bersalah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Lihat tuh intonasinya adik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya, lakukan demi ibu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu? Lanjut. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Dan terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kita lihat jawabannya dulu. Tadi nadanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu. Jadi
yang menentukan itu ada pembuat merasa bersalah, penghukum, posisi teman, dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk supaya tidak lelah, supaya tidak kesel, kita berdiri lagi dulu supaya tidak pegang. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, bam-bam boom-boom, bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, bam-bam boom-boom, bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lebih semangat lagi ya. Masih ada beberapa materi lagi. Kita lanjut. Yaitu kita lanjut ke poin selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya mendengar kata keyakinan kelas. Karena kemarin di awal pelajaran, di awal tahun pelajaran, pasti Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya sih keyakinan dengan peraturan? Mencoba menjawab Ibu. Yang saya pahami Ibu, kalau keyakinan dan kesepakatan peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas adalah sesuatu kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan peserta didiknya. Tapi kalau peraturan kelas ini sifatnya satu arah. Jadi peraturan yang dibuat oleh guru atau wali kelasnya. Demikian Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, benar sekali ya. Intinya kalau keyakinan kelas itu merupakan suatu yang di awalnya kita buat bersama murid, disepakati dan diyakini dan selanjutnya dilakukan bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan itu bersifat satu arah. Jadi mau tidak mau murid harus menerima apa yang kita inginkan, apa yang kita misal kita membuat peraturan, kalian harus mengikutinya. Nah, mengapa
kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kenapa kita harus menggunakan helm saat berkendara motor? Kira-kira kenapa alasannya? Peraturan. Apalagi keselamatan. Iya. Berarti kalau keselamatan, kalau kita yakinnya bukan karena misal takut ditilang atau apa. Kalau misal kita takut ditilang berarti itu lebih ke peraturan. Tapi kalau kita meyakini kalau kita menggunakan helm ini untuk keselamatan, berarti itu kita sudah memiliki keyakinan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Untuk kesehatan. Jadi keyakinannya untuk kesehatan. Kalau aturan mungkin apa ya? Kalau misal penggunaan masker dan cuci tangan mungkin tidak ada peraturan tertulisnya, ya. Tapi kita memiliki keyakinan jika kita menggunakan itu, maka untuk kesehatan kita. Nah, adapun nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi di keyakinan kelas itu nanti ada nilai-nilai kebajikannya seperti tadi yang menggunakan helm itu berarti nilai kebajikannya untuk keselamatan. Penggunaan masker berarti nilai kebajikannya yaitu untuk kesehatan. Ya, seperti itu. Misal tidak mencontek saat ulangan berarti termasuk ke kejujuran. Ya. Misal dan yang lain sebagainya. Nah, coba ini coba ya, coba lagi. Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa ya? Kejujuran, tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tidak apa-apa meskipun tidak ada di sini misalnya. Kan banyak ya nilai kebajikan, misal menghormati atau apa. Kebajikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu kesehatan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok. Nah, itu untuk kesehatan. Iya benar sekali ya bapak-bapak, kesehatan. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor, jadi tidak berlarian. Nah, itu. Ya, kembalikan itu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Ya, hadir tadi menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan, disiplin juga. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan keselamatan. Tadi itu dilarang merokok katanya termasuk kesehatan. Nah, selanjutnya untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Jadi bukan nilai khususnya, tapi lebih umumnya, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan secara panjang-panjang kata-katanya ya, lebih rinci. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya berupa nilai-nilai kebajikannya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi kata-katanya
menggunakan kata-kata positif. Kalau misal dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi dilarang berlarian di dalam kelas, kita ganti tadi berjalan. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tidak perlu yang muluk-muluk, tapi harus dapat dilaksanakan. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan berarti keyakinan kelas yang dibuat di awal tahun sampai 1 tahun ajaran. Keyakinan kelas itu fleksibel ya, Pak Bu, bersifat fleksibel. Kita bisa saja mau tiap hari silakan, mau setiap minggu silakan. Kita bisa bertanya kepada murid sebelum pembelajaran, apakah keyakinan kelas ini mau diubah atau sudah saja mau ada yang diganti atau ditambahkan, itu boleh-boleh saja. Nah, ini merupakan contoh kegiatan membuat keyakinan kelas kemarin di awal tahun ajaran. Jadi siswa diminta menuliskan pendapatnya. Pada awalnya ya udah silakan, misal menggunakan kata-kata negatif juga tidak apa-apa, karena murid kan masih belum sepenuhnya bisa mengerti. Nah, setelah dituliskan kata-kata seadanya dari murid, ada yang berkata menggunakan kata-kata negatif, lalu kita pilih kata negatif itu diubah menjadi kata positif, lalu kita jadikan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang tadi segitiga restitusi. Tadi di awal ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tersebut dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu merupakan restitusi. Jadi kalau restitusi itu lebih tinggi dari konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin jangka yang pendek, kalau restitusi lebih panjang, jangka panjang. Nah, ciri-cirinya yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, menyadari apa yang bisa diubah. Restitusi itu yang paling penting fokus pada solusinya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat, tentunya yang lebih baik lagi. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah dalam melaksanakan restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini bisa saja sih dari manapun, misal mau divalidasi dulu, menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas boleh. Tapi pada umumnya biasanya menstabilkan identitas dulu. Misalnya di anak itu ditanya dulu. Terus
misal ditanya kenapa kamu melakukan ini seperti itu. Terus kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini oleh ibu? Terus menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan itu yang tadi ya, mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk menanyakan keyakinan yaitu dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau menstabilkan identitas tadi, jadi anak itu biasanya suka dipanggil terlebih dahulu, tidak membuat dia merasa takut, membuat dia ditenangkan dulu ya, ditanya dulu. Kira-kira apa ya? Kenapa ya kamu kesini? Atau mungkin dia bertanya terlebih dulu, ibu kenapa saya kok dipanggil ke sini? Terus kita tidak langsung kamu ini, tapi kita dipancing dulu. Kira-kira kenapa? Tadi kamu sudah melakukan apa? Diingat-ingat lagi. Ini untuk contoh menstabilkan identitas tadi ya. Kita bisa mengatakan seperti kamu berbuat salah itu hal yang wajar nak. Itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misal, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kita di sini untuk mencari solusi. Terus kamu berhak merasa begitu. Misal ada yang berkelahi karena dia merasa dibully. Kita bisa beri penguatan terlebih dahulu. Iya, kamu berhak merasa begitu. Kamu wajar melakukan hal seperti itu. Alhamdulillah kamu tidak lebih dari itu melakukan hal yang lebih parah dari itu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Ini yang tadi ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, ini untuk menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang tadi yang langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya diantaranya yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa nanti ke depannya. Itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh kemarin saya melakukan restitusi pada salah satu siswa di kelas. Assalamualaikum Kak Ira. Waalaikumsalam Ibu. Nak, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Karena saya tidak mengerjakan PR ya Bu. Saya minta maaf ya Bu, saya salah. Baik, tidak apa-apa nak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Teman-temanmu juga kemarin ada yang melakukan hal yang sama seperti kamu nak. Nah, pasti kamu punya alasan kan kenapa sampai tidak mengerjakan PR? Iya Bu, kemarin saya kelupaan karena saya membantu Mama membuat kue pesanan tetangga. Oh, baik. Kamu sudah melakukan hal yang baik karena kamu sudah bisa membantu Mama membuat kue. Ibu senang mendengarnya. Namun, apakah kamu punya solusi lain supaya kamu bisa membantu Mama, tapi PR kamu juga bisa terselesaikan? Lain kali saya harus bisa membagi waktu dengan mengerjakan PR terlebih dahulu. Setelah PR-nya selesai, saya membantu Mama Bu. Baik, Kaira masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati dan harus kita lakukan bersama? Kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang berhubungan dengan ini?
tanggung jawab terhadap tugas, Bu. Iya, benar sekali. Jadi selanjutnya kamu mau menjadi murid yang bagaimana, Nak? Saya ingin menjadi murid yang bisa menghargai waktu dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Baiklah, Kaira. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa melakukan hal yang lebih baik untuk kedepannya. Ya, kamu akan bisa lebih mengatur waktu dengan bijak ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Sekarang Kaira sudah boleh istirahat lagi. Bisa bermain lagi dengan teman-teman ya. Nah, itu merupakan contoh restitusi yang saya perhatikan. Saya yakin Bapak dan Ibu dapat melakukannya yang lebih jauh baik dari saya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, tentunya seorang guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini mengenai budaya positif di sekolah. Barangkali dari Bapak atau Ibu ada masukannya atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Jika saya bisa, insya Allah saya akan jawab. Namun jika misal saya belum mampu menjawabnya, kita bisa selesaikan bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu, pemaparan yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, yang insya Allah ini akan bisa diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Barangkali dari apa yang dipaparkan oleh Ibu, kami ingin mendengarkan sendiri ya Bu. Di antaranya adalah bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Ibu, kemudian apakah sudah diterapkan dengan efektif atau belum, kemudian apa yang menurut Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Nah, jawaban Ibu ini akan memberikan sebuah gambaran kepada kita, inspirasi bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikannya di lembaga masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk menjawab. Sebenarnya bukan menjawab, ya mungkin lebih ke berbagi pengalaman saja. Disiplin positif atau budaya positif yang dilakukan di sekolah kami, yaitu alhamdulillah kemarin di masa-masa MPLS kami semua guru-guru dari mulai kelas 1 sampai guru kelas 6 telah melakukan penerapan pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama di tiap kelasnya. Alhamdulillah. Nah, kita lakukan itu terus sudah dibuat dan ditempel di masing-masing kelas. Sementara jujur saja untuk saat ini mungkin belum efektif, belum maksimal ya Pak Bu, jujur saja. Jadi masih berproses. Nah, semoga untuk kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi, terutama dalam menerapkan restitusi tersebut. Jujur saja, karena memang restitusi ini saya dapatkan, saya mengetahui restitusi setelah saya belajar di sini di CGP ini. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu kita baru membuat keyakinan kelas, dan jujur saja dari keyakinan-keyakinan itu masih ada saja Pak Bu murid kita yang belum sepenuhnya mengikuti kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, apalagi di kelas rendah mungkin mereka belum terlalu paham. Tapi sebagai guru tentunya kita harus selalu berusaha, dengan salah satunya itu
khususnya saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar melakukan restitusi agar murid-murid menjadi lebih paham mengenai kesalahan dirinya, terus memperbaiki dan bisa lebih mandiri bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa kita harus memaksa, tapi kita harus tetap menjadi ambong seperti yang Ki Hajar Dewantara tadi diungkapkan. Mungkin itu Bapak, mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan. Terima kasih. Apakah cukup atau apakah ada yang mau menambahkan mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya? Baik Bapak Ibu, jika cukup saya akhiri diseminasi ini. Mohon maaf, tentu banyak sekali kekurangan yang saya miliki dalam acara ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kolaborasinya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ati Mulyati yang telah memaparkan materi budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah juga kita hari ini mendapatkan ilmu, ya Pak Bu, ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan serta melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga tercipta atau anak didik kita itu mempunyai rasa tanggung jawab, rasa berempati dan mau belajar dari kesalahan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang alhamdulillah hari ini telah meluangkan waktunya mau berkolaborasi dengan Ibu Ati dan kita semua. Mungkin untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supiana SPDIG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaina amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jam'il hazat wa tutahhiruna biha min jam'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu acara hari ini atau dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga video ini dapat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Akhir kata, saya ucapkan, ayo kita tergerak,
bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.